Perlu diketahui para ikhwan, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang telah memasuki bulan Rabiul Awal. Ya. Ada apa di bulan Rabiul Awal? Di bulan Rabiul Awal ini ada kelahiran manusia agung, manusia mulia, manusia yang dinanti-nanti oleh para manusia-manusia mulia. Apa sih maksudnya? Manusia yang dinanti oleh manusia mulia. Nabi kita Muhammad SAW ada manusia mulia dan dinanti oleh para nabi dan rasul, para malaikat Allah, para aulia Allah, para salihin, ya, di alam ruh mereka. Maka ini bulan adalah bulan kelahiran manusia agung, Abdulul Makhluqin, Abdulul Habaib, utama-utamanya makhluk dan utama-utamanya kekasih Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam kalam Mutiara Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man a'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orangnya yang memuliakan hari Nabi, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia sedang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memuliakannya? Cara memuliakannya dengan kita memperbanyak berselawat di bulan ini. Cara memuliakannya dengan kita mengundang saudara-saudara kita, mengundang makan. Cara memuliakannya dengan memberi santunan yatim. Cara memuliakannya dengan kita membaca Al-Quran. Cara memuliakannya, masih banyak lagi cara-cara yang lain untuk memuliakan hari lahirnya manusia agung, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ambil bagian, ya, kita ambil bagian sebagaimana mereka para pendahulu kita telah mengambil daripada bagiannya. Para sahabat mengambil bagiannya, para tabi'in mengambil bagian beliau, para tabi'in mengambil bagiannya, para tabi'ihim mengambil bagiannya juga, para ulama mengambil bagiannya, dan kita sebagai umatnya kembali mengambil bagiannya. Tidaklah, ya, terbentuk suatu rumah. Ya, rumah ini tidak akan terbentuk satu rumah kalau kurang daripada salah satunya. Jangan dianggap, ya, yang tidak kelihatan itu, yang tidak kelihatan di dalam rumah itu, di dalam bangunan rumah tersebut itu tidak ada manfaatnya. Contohnya, ternyata ada sesuatu yang tidak kelihatan di dalam bangunan rumah kita. Seperti apa? Contohnya besi. Besi itu tidak kelihatan di dalam bangunan rumah kita. Ya, contohnya lagi apa? Semen, nggak kelihatan. Contohnya lagi apa itu? Pasir dan bata, nggak kelihatan. Setelah jadi rumah kan nggak kelihatan nih. Yang kelihatan hanya cat, yang kelihatan hanya apa itu? Hiasan-hiasan yang lain, list, keramik. Tapi ternyata ada yang lebih. Kalau tidak ada bagian itu, tidak akan jadi bentuk rumah. Contohnya besi. Kalau ini rumah tidak ada bangunannya, bangunan rumah ini tidak ada besinya, tidak akan jadi rumah. Tapi setelah jadi rumah, besi itu kelihatan, tidak ada. Bagaimana? Ya, contoh besi itu diibaratkan seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti para ahli bait Rasulullah SAW. Ini menjadi tonggak. Kalau tidak ada mereka, para sahabat Nabi, para ahli bait Rasulullah, tidak mungkin agama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, sampai tegak sampai saat ini. Okay. Dan juga mungkin kita bagian dari itu, walaupun kita mungkin bagian yang luar, ya, bagian seperti cat, mungkin bagian dari sebagian list, bagian daripada hiasan-hiasan lain, tapi mudah-mudahan itu ada di dalam rumah tersebut, ya. Jadi ambil bagian kita yang sedang belajar, datengin majelis yang ilmu, yang punya ilmu bagikan ilmunya, yang nggak bisa sempat duduk karena kesibukan, tetap kita tanamkan rasa mahabbah kita di dalam majelis tersebut. Yang punya harta, bagikan harta di tempat tersebut. Jadi ambil bagian. Ya, bagaimana caranya? Caranya masing-masing kita punya porsi di tempat dudukan kita bagi masing-masing. Demi apa? Demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal ini, sebagaimana, ya, Nabi SAW di dalam sebuah hadis, man a'dhama maulidihi kuntu safian lahu yaumil qiyamah. Siapa orangnya yang memuliakan hari lahirku, maka dia pasti kelak akan mendapatkan syafaatku
di hari kiamat. Bahkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib di dalam kalam mulia beliau, dia katakan, man 'azzama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min dunya illa bil iman. Siapa orangnya mengagungkan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan keluar dari muka bumi ini melainkan dia membawa keimanan. Maka dari itu, ayo, apalagi kalau kita melihat kita ini sudah tidak punya amal apapun kita, amal kita rusak, amal kita ini batal. Ya, udah banyak kalau kita dipandang daripada laboratorium fikih, laboratorium akidah. Ya, mungkin salat kita masih ngayal. Mungkin salat kita gerakan bacaan kita masih nggak benar. Paling tidak tanamkan kecintaan kita kepada para khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ayo, di bulan Rabiul Awal kita banyakin, ya. Kalau kita hadirkan hati kita di tempat-tempat yang di situ dimuliakan, yang di situ diagungkan nama Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana mungkin kebiasaan orang Indonesia, khususnya orang Jakarta, yang mana di bulan Maulid ini selalu berkeliling, ya, di dalam perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Lihat, kita sudah hampir setengah tahun lebih, kurang lebih. Dari mulai sebelum Ramadan, bulan Rajab tidak ada kegiatan Rajab, putus. Nggak ada kegiatan Rajab. Masuk bulan Sya'ban, tidak ada kegiatan Sya'ban. Masuk lagi bulan Ramadan, tutup. Bahkan banyak masjid-masjid yang tutup, yang tidak dibuka untuk kegiatan-kegiatan Ramadan. Ada yang buka mungkin yang berani. Sampai masuk bulan Syawal, sampai lagi masuk bulan haji, ada beberapa masjid yang tidak bikin, ya, kurban bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang saatnya bulan Rabiul Awal. Kapan lagi kalau kita sekarang juga nggak ghairah, nggak semangat di dalam kita, ya, mencintai Nabi besar Muhammad SAW, maka alamat kita apa? Bahaya. Berarti kiamat sudah dekat. Berarti kita, ya, sudah jauh daripada kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apapun resikonya, apapun ke depannya, ya. Kenapa? Karena bagaimana perjuangan para sahabat Nabi besar Muhammad SAW, ya, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar, begitu baginda Rasulullah SAW menyerukan besok untuk berangkat perang. Kalau kalian punya harta, kumpulkan harta kalian. Lihat, di pagi harinya para sahabat berbondong-bondong membawa yang gandum, yang makanan, yang kuda, yang onta, yang kambing, dikumpulin semua. Sampai beliau melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menyuruh daripada pembantunya, ya, daripada budaknya, untuk apa? Untuk menggotong beberapa karung-karung gandum. Bukan hanya itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa daripada ribuan kudanya, ya, bahkan ontak tersebut. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq diparani oleh baginda Rasulullah SAW. Wahai sahabat ke Abu Bakar Siddiq, apa yang engkau tinggalkan di rumah engkau? Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menundukkan kepala. Yang kedua, Rasulullah bertanya lagi, wahai Abu Bakar Siddiq, sahabatku, apa yang engkau tinggalkan? Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menunduk kembali. Wahai Abu Bakar Siddiq, sahabatku, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq meneteskan air mata seraya mengatakan bahwa, ya Rasulullah, aku sudah tidak aku tinggalkan sedikit pun untuk keluargaku demi perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kau punya sekarang di rumahmu? Yang aku punya hanya Allah dan Rasulnya. Yang aku punya hanya Allah dan Rasulnya. Maka disitulah berdua-dua Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan baginda Rasulullah SAW bersaling bertangisan, saling berpelukan. Baginda Rasulullah SAW dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lihat bagaimana perjuangan beliau. Tapi tidak ada orang yang tahu. Beliau itu sebagai tonggak, ibarat bangunan sebagai besi, ya, sebagai betonnya, besinya. Setelah jadi bangunan, setelah jadi rumah, tidak kelihatan itu besinya. Tertutup dengan semen, tertutup dengan hiasan cat dan hiasan-hiasan yang lain.
Ya, maka dari itu ayo ambil bagian kita. Kapan lagi? Selagi kita masih hidup di alam dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Perjalanan kita masih banyak, 14 perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dijelaskan oleh ulama ya, bahwa kalau kita sudah mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melewati daripada 14 perjalanan tersebut. Begitu masuk ke alam barzah, dia masuk ke alam barzah, ditinggal oleh saudaranya, rombongannya, dia begitu melek, dia duduk, dia langsung memandang surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo, kapan lagi saatnya? Inilah Rabiul Awal. Marhaban Rabiul Awal, marhaban syahrul miladun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita banyakin baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sekali lagi, yuk hadirkan. Jangan kita beralasan, itu bukan majelis saya, itu bukan wilayah saya, itu bukan tempat saya, itu mah bukan kampung saya. Tidak ada seperti itu. Di mana di situ dimuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kampung manapun, di tempat manapun, di daerah manapun, di majelis siapapun, kalau di situ dia dimuliakan ya nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya kita hadir. Kalau kita punya harta, sumbangkan harta kita. Kalau kita nggak punya harta, kita bisa hadirkan kita. Kalau kita nggak bisa hadir karena kesibukan, sumbangkan harta kita. Niat kita jangan sampai ada apaan itu, ngapain itu? Nabi Muhammad nggak seperti itu, nggak mau seperti itu. Iya, Nabi Muhammad nggak mau seperti itu. Tapi alangkah naifnya kalau kita tidak memuliakan yang mana di bulan ini adalah bulan hari lahir manusia agung, kekasih Allah. Tidak akan ada surga kalau tidak ada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak akan ada dunia alam seisinya kalau tidak ada nur Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak ada kita duduk di tempat ini, di tempat yang mulia yang baik ini, kalau tidak ada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, ayo semangat terus di bulan Rabiul Awal. Jangan sampai kita kendor. Terus di mana ada majlis maulid, di mana ada majlis selawat, kita hadir di tempat itu. Insya Allah kita termasuk bagian daripada orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.